wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Komalia, kelas 5B, Konsentrasi Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimbian. Dan adapun tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Endra Yobita F. Selamat menyaksikan. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan. Pendahuluan. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan agar perusahaan dapat menjual produk pada pasar yang tepat. Selain hal tersebut, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan mengarahkan perusahaan untuk lebih mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan. Sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Adapun rumusan masalah di sini adalah bila Anda ingin menjadi guru, jelaskan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Tujuannya untuk mengetahui konsep dari strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan sebagai guru. Ada beberapa macam. Yang pertama, ada strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, yaitu strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan oleh pelanggan dilakukan melalui pemilihan pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proporsi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Strategi pemasaran tersebut terdiri dari segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, diferensiasi, positioning. Yang pertama itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap stimuli. Yang ketiga ada penetapan target pasar. Penetapan target pasar atau pasar sasaran adalah proses pengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memiliki satu atau lebih segmen yang dimasuki. Penetapan target pasar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengevaluasi segmen pasar, memilih segmen sasaran, memilih strategi penetapan pasar, pemasaran sasaran yang berwawasan sosial. Yang keempat itu ada diferensiasi. Mendiferensiasikan penawaran, tujuannya untuk nilai pelanggan yang unggul. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan untuk melakukan diferensiasi ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi segala bentuk diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua memilih keuntungan untuk membangun posisi. Yang selanjutnya memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang kelima ada positioning. Di sini tuh maksudnya adalah pengaturan produk untuk menepati posisi yang jelas dan berbeda dalam pikiran konsumen sasaran. Posisi produk adalah cara produk mendefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut penting di mana produk berada dalam pikiran konsumen dibandingkan produk pesaing. Langkah-langkah penyusunan strategi positioning ini ada 3. Yang pertama analisa pasar, analisa internal perusahaan, dan analisa kompetitif. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan sebagai guru. Yang pertama kita masuk ke strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan. Jika saya menjadi guru, saya akan menentukan pelanggan saya terlebih dahulu, yaitu SMA. Kemudian yang menjadi konsumennya adalah siswi-siswa SMA tersebut. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini maksudnya seperti guru memilih sekolah mana yang akan diajarnya sesuai dengan kemampuan atau skill, kualitas diri yang saya miliki. Tentunya sebelum memilih sekolah tersebut sudah menentukan strategi dalam memilihnya.
seperti menentukan segmentasi pasar, menentukan sasaran pasar, diferensiasi, dan positioning tadi. Yang kedua itu segmentasi pasar sebagai guru. Jika saya menjadi guru, segmentasi pasar ini maksudnya seperti saya akan mencari dan melihat sekolah mana yang membutuhkan guru ekonomi atau sekolah mana yang kekurangan guru ekonomi. Tentunya karena saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, saya akan memilih sekolah SMA baik, itu negeri maupun swasta. Dalam menentukan segmentasi pasar ini, saya akan menetapkan segmentasi pasar dari sudut pandang geografis, yang mana maksudnya tuh saya akan memilih sekolah SMA di kawasan perkotaan karena lokasinya strategis, mudah dijangkau dan mudah mencari transportasi untuk ke sekolah tersebut. Jika dari sudut pandang demografis, dari umur tentunya. Jika mengajar di SMA, umur siswanya rata-rata 15-18 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta lain-lain. Yang ketiga itu ada penetapan target pasar sebagai guru. Jika saya menjadi guru, target pasar saya ini tentunya karena saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, saya akan memilih sekolah SMA, baik itu negeri maupun swasta untuk mengajar di sana. Diferensiasi sebagai guru, jika saya menjadi guru, maka saya akan bersaing dengan guru lainnya dengan menawarkan kepada pihak sekolah yang akan saya lamar, seperti memperlihatkan kemampuan skill yang saya miliki. Jika saya juga harus mampu menguasai teknologi komputer dan juga meyakinkan kepala sekolah dengan memperlihatkan nilai-nilai yang cukup bagus dalam bidang ekonomi saat saya berada di universitas dahulunya. Yang kelima tuh ada positioning sebagai guru. Jika saya menjadi guru, positioning saya ini harus tahu posisi sekolah sebagai guru apa. Tentunya karena saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi kepada siswa. Positioning guru juga harus bisa menetapkan keunggulan kompetitif yang dimilikinya, seperti memenuhi skill dan kemampuan yang dikuasai, mampu menguasai bahasa asing dan bahasa Inggris, mampu mengelola pembelajaran dengan strategi atau model belajar yang berbeda-beda, dan juga lulus tepat waktu dengan IPK yang memuaskan saat di perkuliahan. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.